Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Penyintas Diabetes. Kalau ingin sehat jangka panjang, pahami metabolisme tubuh kita. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi atau wawasan tentang ketosis, yaitu metabolisme tubuh untuk menurunkan resistensi insulin dan fatty liver. Ini sudah saya buktikan sendiri. Oke, tapi sebelumnya saya ingin memberikan disclaimer ya, bahwa saya bukan ahli gizi ataupun ahli kesehatan. Saya hanya seorang dosen bidang sosial ekonomi pertanian yang kebetulan sedang berusaha untuk pulih dari diabetes tipe 2 yang saya hadapi. Nah, saya hanya menyampaikan materi dari pakar-pakar kesehatan yang saya ikuti videonya, dan juga dari jurnal-jurnal ilmiah yang terkait metabolisme tentunya yang saya pelajari. Video ini hanya bersifat edukatif, dan kalaupun ada konten atau bahan yang saya jadikan rujukan akan saya berikan di kolom deskripsi. Oke, untuk pembahasan ketosis ini saya mengacu pada penjelasan Dr. Stan Ekberg ya. Dr. Stan Ekberg itu merupakan salah satu dokter ya di bidang kiropraktik dan juga mantan atlet olimpiade. Kemudian beliau itu merupakan konsultan profesional kesehatan ya. Macam-macam ini. Ada fungsional biochemistry, convolution inflammatory cascade, nutritional medicine, dan lain-lain. Itu linknya sudah saya kasihkan di situ. Silahkan masuk sendiri, dan beliau sangat kompeten karena sertifikat dari pelatihan dan pendidikannya itu memang sangat banyak sekali, puluhan gitu ya. Kemudian beliau juga konsen untuk memberikan edukasi tentang kesehatan. Itu ya. Jadi ketosis, kita ngomong ketosis itu apa sih? Nah, jadi ketosis itu suatu proses metabolisme yang terjadi ketika tubuh itu kekurangan karbohidrat ya, atau glukosa, kekurangan glukosa sebagai bahan baku pembakaran energi. Nah, itu kalau tubuh itu kekurangan glukosa ya, maka ada proses metabolisme yang berubah dari pembakaran glukosa menjadi pembakaran lemak gitu. Karena apa? Tubuh itu pintar sekali. Nah, proses metabolisme lemak ini itu akan menghasilkan senyawa keton, dan keton itu yang akan digunakan sebagai bahan bakar. Nah, gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi kalau saya pelajari itu ada tingkat ya, ada 3 level dari metabolisme penggunaan energi. Jadi yang pertama itu kita menggunakan glukosa sebagai energi tubuh. Kalau sumber glukosa ya umumnya karbohidrat, kemudian glukosa itu sendiri kayak gitu ya, seperti gula dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah nipis ya glukosanya, maka tubuh itu akan switch. Dia akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Nah, itu ya. Jadi switching ini yang mungkin akan menguntungkan bagi penderita diabetes. Karena apa? Ini kaitannya dengan resistensi insulin yang sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya. Gitu. Kemudian yang ketiga ini yang istilahnya populer tapi masih relatif baru ya. Itu adalah proses autofagi. Autofagi itu di atasnya ketosis sebenarnya ya. Jadi autofagi itu sel makan sel. Jadi ketika glukosa habis ya atau menipis, kemudian switch metabolisme itu, jadi tubuh menggunakan sumber lemak sebagai bahan baku energinya. Nah, ini kalau menipis juga nih, maka yang ketiga ini, maka tubuh akan menggunakan sel ya. Jadi sel-sel itu akan memakan selnya sendiri, semacam kanibal. Tapi yang dimakan atau yang diolah sebagai energi itu adalah sel-sel yang sudah rusak atau yang sudah tua. Sehingga sebenarnya autofagi ini memiliki banyak manfaat juga. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi kita akan membandingkan ya, kalau kita ngomong tentang ketosis ya, itu membandingkan antara tradisional diet ya dengan keto diet. Jadi kalau tradisional diet itu diet atau pola makan dengan menggunakan bahan karbohidrat yang tinggi gitu. Sumber energi lebih ke karbohidrat. Tapi kalau diet keto atau ketosis, kita mencari
pengen mendapatkan proses ketosis, maka yang dikonsumsi itu adalah bahan-bahan yang mengandung lemak yang tinggi. Nah, gitu ya. Nah, sebentar. Ini ada manfaat dan resiko ya. Jadi ketosis untuk DMers. Kalau manfaatnya itu yang pertama yang jelas menurunkan berat badan. Karena apa? Ketika kita melakukan diet keto atau masuki ketosis gitu, maka sumber energi yang digunakan tubuh itu adalah sumber energi yang berasal dari pembongkaran lemak. Dan kita, berat badan kita itu kan tinggi ya, atau kita itu cabi atau tembem atau overweight, obes, itu kan kebanyakan lemak tubuh. Makanya dengan menggunakan prinsip diet keto itu, maka kita bisa menurunkan berat badan, dan saya sudah membuktikannya itu. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Kemudian menurunkan resistensi insulin. Nah, kalau konsep yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya itu bahwa resistensi insulin itu kan disebabkan karena apa? Perlemakan sel itu, baik sel yang ada di jaringan tubuh, misalkan otot atau rangka ya, maupun sel-sel yang ada di dalam liver gitu. Itu penuh dengan lemak. Makanya dengan ketosis ini, proses ketosis ini, maka lemak-lemak itu akan terurai, akan terkurangi karena dipakai terus sebagai sumber energi, dibakar lah istilahnya. Kemudian menjaga kadar gula darah. Ya, betul, karena apa? Menjaga kadar gula darah ini maksudnya ketika kita melakukan diet ketosis ya, diet keto maksud saya, atau memasuki proses ketosis, sumber atau bahan baku utama yang digunakan sebagai pembakaran atau energi adalah non glukosa. Ya, kita menggunakan lemak. Jadi ya logis saja, karena asupan glukosa kita rendah ya tidak akan menyebabkan gula darah itu jadi melonjak. Nah, risikonya itu apa kalau kita melakukan ketosis gitu kan? Ya, bagi orang-orang yang awal ya, yang baru awal, termasuk saya dulu waktu mengawali diet keto, bukan diet keto ya, saya masih low karbo, tetapi saya ingin mendapatkan proses ketosis itu, proses pembongkaran atau pembakaran lemak-lemak tubuh itu biasanya gangguan pencernaan, sakit kepala, rasa lemas, sembelit, gangguan tidur gitu ya. Cuman ini adalah proses jangka pendek ya, paling semingguan lah kayak gitu. Parah-parahnya saya dulu seperti itu. Waktu adaptasi. Nah, kita tuh nggak boleh ya, memaksa tubuh nggak boleh. Makanya ketika terjadi switch ya, perubahan pola tertentu, misalnya pola makan, pola hidup, olahraga, itu harus dilakukan secara pelan-pelan gitu. Jadi memberikan kesempatan tubuh untuk lebih bisa beradaptasi. Nah, ini ya. Ini tahun 2000, saya tahun 2019 dan tahun 2022, foto yang sekarang. Jauh beda kan gitu. Jadi tahun 2019 itu saya masih sekitar 90-an ya, bobot saya. Kemudian sekarang tahun 2022 ini bulan Maret, awal Maret saya ambil, itu sudah di angka 70, stabil di 70 kilo. Jadi udah tidak cabi lagi, tidak tembem lagi, dan dengan pola yang saya lakukan secara bertahap, kemudian bisa adaptif, penurunan itu tidak terlalu memberikan pengaruh yang negatif kepada saya. Dan manfaatnya saya merasa lebih sehat, lebih enteng ya, tubuhnya lebih ringan. Kemudian apalagi ya, gula darah itu normal gitu kan, nggak ada lonjakan, gejala-gejala khas DM yang saya alami juga hilang semua, alhamdulillah ya. Jadi saya pernah mengalami yang namanya infeksi telinga sebelah kanan ini 1,5 tahun ya. Jadi telinga saya yang sebelah kanan ini itu kalau kena percikan air saja itu mesti dalamnya langsung keluar nanah. Ya itu sih bisa dijelaskan karena infeksi bakteri. Dan infeksi bakteri itu berkaitan erat dengan kadar gula darah yang tinggi. Nah, setelah saya melakukan ini ya hilang gitu. Bahkan jangankan mandi ya. Kalau dulu saya mandi itu harus pakai tutup telinga, sumpel kuping istilah saya, dan itu dari silikon. Nah, sekarang jangankan mandi ya, saya aja udah berani
main-main berenang di kolam renang tanpa menggunakan pelindung apa-apa. Nah itu. Kemudian sering pipis, sering haus itu juga sudah hilang. Terus sering kerokan, blonyohan ya, maksudnya itu tubuh itu lemes, itu juga udah hilang. Dan alhamdulillah kualitas kesehatan saya membaik secara keseluruhan ya. Oke, untuk tahapan diet ketosis ini, diet keto ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi yang pertama yang saya lakukan itu adalah mengubah menu makanan dari sumber karbohidrat ke sumber lemak secara bertahap. Ingat kata kuncinya bertahap. Bisa sehari, 2 hari, bahkan bisa seminggu. Itu tergantung dari kondisi tubuh gitu ya. Kemudian yang kedua, melihat respon tubuh atas perubahan yang dilakukan. Jadi ketika perubahan metabolisme ini, sumber dari metabolisme ini, pasti tubuh itu merespon. Nah, responnya itu harus diikuti dengan pelan-pelan. Itu yang saya lakukan. Ya. Jadi, kalau misalkan kok respon tubuhnya itu terlalu jelek atau terlalu negatif ya, sebaiknya kita keep dulu ya, jangan dipaksa kayak itu, jangan ya. Tapi kalau tubuh sudah menyesuaikan, nah baru kita lanjutkan ketosis tersebut. Tapi jangan bolak-balik ya. Nanti itu juga membingungkan tubuh itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu konsisten. Namun seperlunya saja sesuai dengan tujuan dari diet keto. Nah, jadi saya termasuk orang yang tidak setuju juga bahwa diet keto itu meninggalkan karbohidrat sama sekali itu dilakukan sepanjang hidup, tidak. Walaupun ini masih debatable karena ada banyak mazhab ya, ada yang full keto, ada yang nggak boleh kayak gitu kan, masih harus tetap ada asupan karbohidrat dan sebagainya gitu ya. Tapi karena saya ingin menurunkan lemak dalam tubuh saya, maka saya melakukan diet keto. Nah, kalau target saya sudah tercapai, ya sudah, saya seimbangkan lagi. Tetapi sumber karbohidratnya itu adalah sumber karbohidrat yang baik ya, jangan yang jahat ya. Sumber karbohidrat yang baik seperti sayur-sayuran. Nah, itu kan termasuk sumber karbohidrat itu. Jadi kalau misalkan saya sudah terbiasa seperti saat ini, saya sudah terbiasa untuk makan sayuran sebagai pengganti nasi ya, saya masih bisa makan nasi, tapi dari sisi psikologi saya, karena sudah terbiasa makan sayuran dan hal itu membuat saya itu merasa lebih baik, maka gimana ya, kalau ada nasi dengan sayuran, saya mesti lebih banyak ngambil sayurannya. Saya cenderung meninggalkan nasi, bukan karena takut dengan lonjakan gula darah, bukan, tetapi ya gimana ya, udah nggak pengen lagi gitu aja sih. Karena sudah nyaman dengan makanan pokok sayuran ya. Nasi itu punya karbohidrat, iya benar. Sayuran juga punya karbohidrat. Kedua bahan itu punya karbohidrat ya. Dan tubuh kita ketika kita makan nasi atau makan sayuran ya, itu nggak ngerti, tubuh kita nggak ngerti itu nasi atau sayuran. Misalkan labu siam gitu aja lah. Yang masuk itu mau urusan nasi atau labu siam, ya sama aja, tubuh ngertinya karbohidrat. Hanya saja kelebihannya kalau labu siam ya, itu dia selain membawa karbohidrat, dia juga mengandung banyak serat, vitamin, mineral. Sehingga saya katakan bahwa karbohidrat yang berasal dari sayuran itu lebih bagus daripada karbohidrat seperti nasi yang merupakan karbohidrat sederhana. Dia hanya membawa glukosa saja. Nah gitu, itu alasan saya. Tapi apakah hanya makan sayuran saja, Pak? Enggak. Itu kan kalau kita ngomong karbohidrat. Nah, gitu. Jadi ini, yang pertama ini menu peralihan ya, kalau kita lihat. Jadi saya dulu nasi putih, kemudian pindah ke nasi merah. Itu saya lakukan sekitar 2-3 hari lah, sambil melihat respon tubuh saya itu seperti apa. Kalau baik-baik saja, nggak ada masalah, saya lanjut. Nah, kemudian saya mulai menghilangkan nasi merah. Nah, kira-kira
ini saya lakukan setelah 3-4 hari ya, saya konsumsi nasi merah, kemudian saya hentikan, dan porsi nasi merah tersebut full saya isi dengan sayuran. Di situ ada wortel, ada labu siam, ada kembang kol gitu kan, kadang ada brokoli gitu kan. Nah, dan saya masih makan protein serta lemak. Ya, jadi istilahnya apa ya? Apa yang saya makan komplit gitu lah. Jadi karbohidrat ada, protein ada, lemak ada, dan ini adalah makronutrien penting yang harus ada kalau konsep seimbang gitu. Nah, makanan-makanan seperti ini yang menjadi rutinitas saya ketika saya menjalankan laku prihatin dalam memperbaiki kesehatan saya. Jadi di situ nggak ada nasi, nggak ada mie, yang ada itu adalah sayuran, telur, tahu, tempe kayak gitu ya. Tinggal pinter-pinter aja cara ngolahnya. Dan saya lebih suka sayuran itu direbus ya, dibikin sayur itu pakai air atau dikukus. Karena apa? Pengolahan seperti itu akan meminimalisir dampak kehilangan nutrisinya, vitamin dan mineralnya. Karena vitamin dan mineral itu kan dia rentan terhadap panas. Ya boleh aja ya, sesekali ditumis kayak gitu pakai minyak, ya nggak masalah, tapi jangan tiap hari lah gitu ya. Saya lebih memilih untuk dikukus atau direbus itu ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan mungkin video-video selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal-jurnal ilmiah yang mengangkat topik mengenai sindrom metabolik ya, terutama diabetes mellitus. Atasi kegalauan dengan pengetahuan yang benar. Kesalahan dalam mengambil keputusan merupakan dampak dari kurangnya wawasan. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.